Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pada kesempatan kali ini aku mau berbagi cerita nih tentang kisah anak buta penghafal Al-Quran. Diceritakan dalam sebuah kisah, ada seorang syekh yang bernama Syekh Fahad Al-Kandari mewawancarai anak yang berusia 11 tahun dari Mesir. Anak tersebut bernama Mu'az. Dalam wawancara itu, Syekh Fahad Al-Kandari pun menanyakan perihal bagaimana Mu'az belajar Quran dan kebutaannya. Bagaimana semangatnya untuk menghafal ayat-ayat Allah yang membuat langkah kakinya ringan untuk pergi ke tempat gurunya. Saya yang datang ke tempat Syekh, kata Mu'az. Berapa kali dalam seminggu? Tanya Syekh Fahad Al-Kandari. 3 hari dalam seminggu, jawab Mu'az. Jawaban Mu'az pun membuat Syekh Fahad Al-Kandari terkejut. Mu'az memberitahukan kepada Syekh Fahad tadi bahwa syekhnya atau gurunya hanya mengajarkan kepadanya 1 ayat per hari. Pada awalnya hanya 1 hari dalam seminggu. Lalu saya mendesak beliau dengan sangat agar ditambah harinya, sehingga menjadi 2 hari dalam seminggu. Syekh saya sangat ketat dalam mengajar. Beliau hanya mengajarkan 1 ayat saja setiap harinya, ujar Mu'az. Hanya 1 ayat saja? Syekh Fahad pun terkejut. Ia takjub dengan semangat wajah anak ini. Diceritakan dalam 3 hari itu ia khususkan untuk belajar ayat-ayat suci Al-Quran, hingga ia tidak bermain dengan kawan-kawan sebayanya. Yang lebih mengagumkan ialah pernyataannya tentang kebutaannya. Ia tidak berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatannya, namun rahmat Allah lah yang ia harapkan. Dalam sholatku, aku tidak meminta kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatanku, ucap Mu'az. Jawaban Mu'az pun kembali membuat terkejut Syekh Fahad Al-Kandari. Engkau tidak ingin Allah mengembalikan penglihatanmu? Kenapa? Tanya Syekh Fahad. Dengan wajah yang meyakinkan, anak itu pun memaparkan alasannya. Bukan ia tak yakin pada Allah, bukan sama sekali. Namun, ia menginginkan yang lebih indah dari penglihatan. Semoga menjadi keselamatan bagiku pada hari kiamat nanti, sehingga Allah meringankan perhitungan hisab pada hari tersebut. Allah akan menanyakan nikmat penglihatan, apa yang telah engkau lakukan dengan penglihatanmu? Saya tidak malu dengan cacat saya yang saya alami. Saya hanya berdoa, semoga Allah meringankan perhitungannya untuk saya pada hari kiamat kelak, papar Mu'az dengan tegas. Setelah mendengar kalimat yang diucapkan Mu'az, Syekh pun nampak berkaca-kaca dan air matanya pun menetes. Kemudian Syekh Fahad Al-Kandari pun berkata,
Pada saat ini, saya teringat banyak di antara kaum muslimin yang mampu melihat, namun masih bermalas-malasan dalam menghafal kitab Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ucap Muaz. Subhanallah. Teman-teman, indahnya dunia tak membuatnya lupa akan Tuhannya dan hari pembalasan. Ia juga mengatakan bahwa ia terinspirasi dari kaidah Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang berbunyi, Allah tidak menutup atas hambanya satu pintu dengan hikmah, kecuali Allah akan membukakan baginya dua pintu dengan rahmatnya. Ucap Muaz. Teman-teman sekalian, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Muaz ini. Kehilangan penglihatan sejak kecil tidak membuat ia mengeluh kepada Sang Pencipta. Ia pun tak iri pada orang lain, apalagi kufur nikmat. Ia ikhlas menerima takdirnya. Muaz pun berkata, Alhamdulillah, saya tidak iri kepada kawan-kawan. Meski sejak kecil saya sudah tidak bisa melihat. Ini semua adalah qada dan qadar dari Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga menjadikan kita sebagai penghuni syurga Firdaus yang tertinggi, kata Muaz. Matanya yang buta tak membuat hatinya buta dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Subhanallah. Subhanallah. Demikianlah kisah seorang anak buta yang hafal Quran, namun ia tidak menginginkan untuk dapat melihat. Ia adalah Muaz. Teman-teman, aku yakin di antara teman-teman pasti ada yang ingin menjadi seorang penghafal Quran, biar bisa menghadiahkan sepasang mahkota dan juga kehormatan untuk kedua orang tuanya. Apakah itu suatu yang mustahil? Tentu tidak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya akan mustahil jika kamu hanya omong saja, tapi tidak dibuktikan lewat tindakan. Semuanya pasti tidak akan terjadi. Oh iya, teruntuk teman-teman yang sedang berjuang menghafal Quran, semangat ya. Teruslah menghafal, teruslah murajaah, teruslah istiqomah. Bukankah kita ingin sekali mempersembahkan mahkota kemuliaan dan jubah kehormatan untuk orang tua tercinta? Maka teruskanlah dan jangan menyerah.